kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat kasih karunia Tuhan yang menyempatkan kami untuk tetap bersekutu pada hari Minggu ini ya Tuhan, baik itu secara offline maupun online. Segala sesuatu bukan karena kemampuan kami, melainkan kehebatan daripada Engkau yang memampukan segalanya. Tuhan Allah Bapa kami, dalam persekutuan minggu ini, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami mampu melakukannya dengan baik serta mendengarkannya ya Tuhan. Ampunkan kami Tuhan terlebih dahulu dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini terambil dari Efesus 4 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, dan telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita dihantarkan oleh firman Tuhan melalui Efesus 4 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32 dengan topik minggu hidup baru dalam kasih Kristus. Hidup baru dalam kasih Kristus. Demikian topik minggu kita pada hari ini, minggu ke-11 setelah Trinitatis. Pada minggu hari ini melalui firman Tuhan kita diharapkan agar kita semakin menyuarakan, diharapkan agar kita semakin mengumandangkan, semakin memberitakan mengenai hidup baru yang telah kita terima di dalam kasih Kristus. Saudara yang terkasih, sesungguhnya manakah hidup baru yang seharusnya kita hidupi menurut kasih Kristus yang telah memberikan kita kehidupan serta kasih yang baharu bagi kita? Sesungguhnya manakah hidup baru yang seharusnya kita hidupi menurut kasih Kristus yang telah memberikan kehidupan serta kasih yang baharu bagi kita? Sebab saudara-saudari, perlu kita sadari dan ketahui dalam diri kita masing-masing bahwa kita telah dibawa dan diselamatkan dari kegelapan. Kita telah dibawa, kita telah diselamatkan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari kehidupan yang lama, kehidupan yang buruk, kepada kehidupan yang baru yang tentunya diubah menjadi manusia baru, menjadi manusia yang memiliki tingkah laku serta sifat
ataupun secara moral yang semakin baik dari sebelumnya. Kita menemukan pembaharuan tersebut hanya dalam kasih Kristus saja. Kita menemukan pembaharuan tersebut hanya dalam kasih Kristus saja kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, agar pemahaman kita seluruhnya sebagai umat percaya semakin kuat mengenai hal demikian, agar kita mampu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, agar kita mampu mendekatkan diri kita kepada kehidupan yang lebih baru, marilah kita menyimak firman Tuhan dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Saudara-saudari yang perlu kita ketahui yaitu bahwa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus untuk mengajarkan mereka tentang kehidupan baru di dalam Kristus. Mengajarkan mereka tentang kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-32, ia memberikan nasihat praktis. Nasihat yang secara praktis ia sampaikan mengenai bagaimana orang percaya harus hidup sebagai komunitas yang baru. Bagaimana orang percaya agar tetap hidup sebagai komunitas yang baru. Dengan menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan sifat-sifat yang sesuai dengan panggilan mereka sebagai anak-anak Allah. Paulus memulai dengan menasihati jemaat untuk meninggalkan dusta. Menasihati jemaat di Efesus untuk menanggalkan segala dusta dan berbicara dengan jujur kepada sesama. Karena sebagai satu tubuh, sesama anggota, kejujuran menjadi dasar penting dalam membangun relasi yang sehat dan yang harmonis. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, penting kita ketahui untuk selalu berbicara dengan jujur. Baik itu di lingkungan manapun, di lingkup manapun, kita dituntut untuk tetap berbicara secara jujur. Hidup secara jujur. Karena kejujuran akan membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan dalam komunitas. Dan dengan hidup jujur kita juga berarti hidup dalam kasih Kristus. Dalam hal ini, Paulus juga mengakui bahwa kemarahan adalah emosi duniawi. Ia mengatakan bahwa kemarahan merupakan emosi duniawi. Tetapi ia memperingatkan untuk jangan membiarkan kemarahan itu berubah menjadi dosa. Ia tidak pernah membiarkan kemarahan itu menjadi dosa. Artinya saudara-saudari, mari kita selesaikan persoalan. Mari kita segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan segera. Dan jangan pernah biarkan kemarahan menguasai hati serta pikiran kita. Saudara-saudari, hal ini kita juga diharapkan untuk tetap belajar, mengampuni dan mampu berdamai dengan cepat terhadap hal apapun juga. Dengan cepat mampu berdamai dengan segala hal yang telah kita jalani. Jangan seperti yang sering kita lontarkan sebagai orang Batak, yaitu mardomu di tanorara, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bersatu atau bertemu di liang lahat. Melainkan ingat firman Tuhan yang tertulis dalam ayatnya yang ke-26 sampai 27. Janganlah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Dan jangan pernah berikan ruang kepada iblis di dalam dirimu. Paulus juga memperingati melalui surat Efesus ini agar setiap perkataan
bukan hanya sekedar baik. Agar setiap perkataan-perkataan kita bukan hanya sekedar baik, tetapi juga mampu membangun kasih terhadap siapapun. Mampu membangun kasih terhadap siapapun. Sebagai umat percaya yang hidup dalam kasih Kristus, harus mampu membedakan mana perkataan yang mengandung makna positif dan mana perkataan yang mengandung makna negatif. Saudara-saudari, ada sebuah ilustrasi kehidupan yang dapat menjadi pandangan serta teladan bagi kita, yaitu saat seorang hakim agung yang bernama Byron White sedang berada di Salt Lake City untuk berpidato. Ia diserang oleh seorang pria yang marah. Tersangka mengatakan bahwa ia menyerang hakim itu karena keputusan-keputusannya di pengadilan tinggi. Ia berkata, Hakim White menyebabkan sumpah serapah memasuki ruang keluarga di televisi. Keluarga seorang pria tersebut dalam televisi. Untuk merasionalisasikan serangannya, ia melanjutkan, satu-satunya cara yang saya ketahui untuk menghentikan hal tersebut adalah dengan mendatangi sumbernya. Disitulah letak kesalahan pria tersebut. Tentu, ia berhak menyuarakan pendapatnya yang sangat keras. Dengan sangat keras ia berhak. Ia bahkan dibenarkan untuk marah jika ia yakin keputusan pengadilan mendorong imoralitas. Namun, sikap yang ia pilih untuk mengungkapkan kemarahannya sama buruknya. Bahkan jauh lebih buruk dengan keputusan pengadilan yang salah. Saudara-saudari, bacaan kitab suci kita hari ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Dalam ayatnya yang ke-26. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang lain mungkin membangkitkan amarah. Dan pada beberapa kasus perlu membuat kita marah. Ada hal-hal yang membuat kita marah. Ada orang-orang yang membangkitkan amarah pada diri kita. Namun berhati-hatilah untuk tidak bereaksi secara berlebihan. Untuk tidak bereaksi secara berlebih-lebih dan bahkan kehilangan kendali. Rasul Paulus mengingatkan bahwa walaupun kita masih hidup di dunia, namun kita berjuang secara duniawi. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 dikatakan, apakah orang Kristen boleh marah? Menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen boleh marah? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Namun janganlah pernah membiarkan kemarahan itu meledak dengan cara yang berdosa. Jangan pernah membiarkan amarah-amarah dalam dirimu meledak dengan cara yang berdosa. Artinya berdosa, melakukan amarah-amarah, namun dengan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, bahwa sebagai orang percaya kita dipanggil untuk meninggalkan cara hidup lama dan mengenakan sifat-sifat baru. Menanggalkan kehidupan-kehidupan lama dan mampu membaharui diri kita. Mengenakan sifat-sifat baru yang mencerminkan sifat Kristus. Kejujuran dan pengendalian diri sangat penting. Perkataan yang membangun sangat penting. Dan kasih pengampunan harus menjadi ciri khas dari kehidupan kita. Dengan hidup sesuai dengan ajaran ini, kita tidak hanya membangun komunitas yang kuat dan harmonis,
tetapi juga memuliakan Tuhan dan menjadi saksi yang efektif bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.